Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi thayyibin at-tahirin wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Baik, saudara, para mahasiswa yang saya cintai dan saya banggakan, alhamdulillah pada pagi ini kita bisa melanjutkan kembali perkuliahan kita. Sementara minggu yang lalu, mohon maaf saya tidak bisa hadir ya karena ada tugas lain, tugas negara juga ya, itu yang waktunya bertabrakan, bentrok ya. Nah, tapi beberapa tayangan YouTube saya yang lain itu silahkan dilihat. Ya, jadi keywordnya itu ulumul hadis saja ya. Ulumul hadis itu sejumlah tayangan bisa dijadikan pengganti dan saudara tinggal menyimak sebagaimana yang saya sampaikan di awal-awal perkuliahan. Silakan disimak tayangan tersebut tanpa harus mengambil kuota saudara ya. Jadi cari dulu free hotspot area, unduh, baru kemudian dilihat. Oke. Ya, baik. Nah, hari ini kita akan melanjutkan. Jadi kalau kemarin itu kan sudah saya minta semua sudah punya hadis yang akan dipelajarinya ya. Jadi ulumul hadis itu adalah narasi metodologis. Itu ya, isinya itu adalah narasi metodologis yang digunakan oleh siapapun ya, oleh siapapun itu oleh kita semua ya, oleh kita semua, oleh para mahasiswa, para peneliti yang akan mengkaji hadis yang akhirnya nanti akan sampai pada satu kesimpulan apakah hadis itu sahih, hasan atau dhaif. Nah, itu ya. Jadi itu ulumul hadis itu intinya itulah ya, intinya itu. Nah, definisinya bisa berbagai macam itu ya. Nah, paling tidak ada dua aspek ya yang kita akan pelajari, yaitu sanad dan matan. Saya pikir bagi saudara yang alumni madrasah ya, alumni madrasah aliyah sama dengan saya dulu, itu sebetulnya kita sudah dapat itu waktu aliyah itu apa ini maksud dengan sanad, apa yang maksud dengan matan. Jadi kalau kita lihat, tadi saya coba share screen dulu. Halo, mohon maaf ininya.
saudara, kalau bagi yang mau ngopi, ngemil, silakan aja ya. Nyantai lah. Nah, baik. Oke, jadi kita coba cari bagian hadis secara utuh terlebih dahulu ya. Jadi bagian hadis utuh terlebih dahulu. Saya coba ini saudara, kalau kita menggunakannya mencarinya menggunakan Google, ini kita boleh ketik hadis DB ya. Nah, saudara, ini ejaan atau kosakata hadis diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris itu bukan TS belakangnya ya, tapi TH. Nah, TH itu di kita kan jadi to. Ya, ini urusan kesepakatan aja. Ya. Nah, ya ini hadis DB dapat ini nih, ya dapat ini. Kita buka. Nah, saya harus pasang kamera kontrol. Sebentar. Nah, kita coba ya. Kita coba kemarin itu atau huruf atau liman itu ya. Kita coba ketikkan. Nah, ininya nih. Aduh, kayaknya nggak kelihatan. Di saudara nggak kelihatan ya. Ini di sebelah kanan bawah itu ya. Ini keyboardnya dikearabikan dulu. Ya. Keyboardnya dikearabikan dulu, baru kita ketikkan di sini. At-Tahur. Syarul Iman. Gitu ya. Boleh nulis itu. Coba At-Tahur lah. Inilah ya. Satu kosakata aja At-Tahur kita dapat ini nih, ya. Nah, sekarang kita lihat ini ya, yang ini nih. Wa tahuru ma'uhu wal hillu maitatuhu. Ini hadis ada di Bulughul Maram ya. Caranya kita klik kanan ya. Kita klik kanan, kita search Google. Nah, oke. Udah dapat nih. Ya. Ini kita untuk masuk ke Bulughul Maramnya di sini kita ketik aja Bulughul Maram. Bulughul. Ini ya. Udah dapat nih, udah muncul nih oleh Google dikirim. Ini kita cari box ya, box. Nah, ini ya ada ya. Oke. Yang kemarin kitabnya ada.
Bulu-bulu marong, bulu-bulu marong. Itu tadi yang ini terbuka. Ini ya. Oke. Kita perbesar deh biar nice. Oke. Nah, saudara, kalau kita lihat ini ya, saya perbesar lagi biar tambah terlihat jelas. Terlalu gede, ya, enggak lah. Ini ya. Ini kemarin kan sudah dibahas ya, akhrajahu al-arba'ah itu ya, siapa arba'ah itu. Nah, yang jadi soal itu adalah pertama, ini kan qala Rasulullah. Oke. Qala Rasulullah. Nah, apa yang bisa kita pelajari dari ungkapan qala Rasulullah? Saudara, hadis itu dari aspek anggap saja jenis lah ya, jenisnya itu kalau disabdakan oleh Nabi maka hadis itu menjadi hadis qauli ya. Tapi kalau hadis itu berasal dari perbuatan Nabi itu menjadi hadis fi'li. Ini mohon dicatat ya, dicatat diingat ya. Kalau kemudian menjadi ketetapan Nabi itu menjadi hadis takriri. Nah, zaman aliyah itu selesai di situ, ya. Biasanya penjelasannya selesai di situ. Nah, sekarang saudara kuliah di perguruan tinggi. Bedanya kuliah di perguruan tinggi dengan di waktu di aliyah itu, saudara boleh mempertanyakan kembali apa yang saudara terima itu. Saudara-saudara boleh mempertanyakan kembali, boleh bahkan boleh mengkritisi, ya. Ya, dalam tahap tertentu ya, dalam batas tertentu silahkan itu. Tapi nanti kalau saudara selesai S1 masuk ke S2 apalagi ke S3 itu wajib mengkritisi. Gitu ya. Gitu. Nah, oke. Jadi qala Rasulullah ini hadis qauli ya. Nah, kemudian karena Rasulullah SAW misalkan itu hadis fi'li. Ya. Jadi hadis qauli, hadis fi'li itu selesai. Kemarin saya kasih contoh sallu kama ra'aitumuni usolli, sallu kama ra'aitumuni itu qauli, usolli itu fi'li. Itu. Nah, yang ketiga sekarang hadis takriri. Ya. Apa yang dimaksud dengan takrir? Nah, itu pertanyaannya. Secara bahasa, takrir itu adalah ketetapan Nabi. Secara bahasa ya, itu. Nah, pertanyaannya, dari mana kita tahu itu ketetapan Nabi? Di banyak buku ulumul hadis ya, di banyak buku ulumul hadis sering yang dijadikan contoh adalah hadis kebolehan makan biawak, gitu ya. Nah, sekarang saya kasih tahu, dob bahasa Arabnya dob ya, itu mohon tidak diterjemahkan dengan biawak. Jadi dari beberapa seminar saya checklist 1. Dari beberapa seminar saya memperoleh gambaran ya, saya memperoleh informasi terkini bahwa dob itu bukan biawak. Oke. Mari kita lihat hadisnya ya. Mari kita lihat hadisnya. Dalam yakun di qaumi. Oke. Nah, ini hadisnya nih. Ya. Nah,
Ah. Nah ini ya. Dakhaltu ana wa Khalid bin Walid ma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baita Maimunah fa'udhiya bin. Nah ini ya, ini ya. Ini dob nih. Jadi saudara, dob itu bukan biawak, ya. Jadi ukurannya kecil, semacam semacam kadal gurun ya. Mohon jangan dihubung-hubungkan dengan istilah politik, saya menyebut kadal gurun itu ya. Jadi semacam reptil gurun lah, yang enak saya katakan reptil ya. Menerjemahkan kadal nanti, aduh, sekarang ini apalagi tahun politik itu sudah tidak beradab begitu itu ya di medsos itu, menggunakan kosakata itu. Oke, jadi semacam reptil yang ukurannya kecil, ya ukurannya kecil gitu. Jadi dob itu seperti itu. Nah kemudian di sini ya. Nah, ini ya. Jadi disampaikan kepada Nabi, dihidangkan kepada Nabi makanan itu, ya. Kemudian, jadi akhbiru Rasulullah SAW bima yurid ayakul. Jadi kabarkan kepada Nabi, kirim kepada Nabi ya, hidangkan kepada Nabi. Tapi farofa Rasulullah SAW yadahu, ya. Fakultu aharamun huwa ya Rasulullah, qala la. Nah, jadi ketika diberitahu bahwa itu adalah dob, Nabi mengangkat tangannya, enggak jadi ngambil, itu ya. Itu farofa Rasulullah SAW. Fakultu. Kemudian sahabat ini bertanya, Ana wa Khalid bin Walid. Sebentar ini nanti sahabatnya siapa? Oh, Abdullah bin Abbas ya. Abdullah bin Abbas bertanya, aharamun huwa ya Rasulullah? Wahai Rasul, itu haram. Qala la. Itu ya. Enggak haram. Ya, ini terjemahan bebas ya. Bahasa Indonesia lah. Walakinnahu lam yakun bi ardi qaumi fa ajiruni a'afu. Di redaksi yang lain, ini a'afu. Oh, ini kan enggak ada di daerah saya gitu ya, gitu. Gitu seperti itu ya. Fajiduni aafu, saya jijik. Jadi ini persoalan preferensi ya, preferensi kuliner. Kalau kita menggunakan istilah sekarang preferensi kuliner. Jadi ini apa yang tidak dimakan oleh Rasul, dan apalagi ini Rasul menyampaikannya, itu tidak selalu haram. Apalagi ini Rasul menyampaikannya ya. Aharamun huwa ya Rasulullah, qala la. Nah ini ya. Jadi dob itu tidak haram, tetapi Rasul tidak memakan karena a'afuh ya. Itu. Jadi bagi saudara yang nggak suka makan belut, ya nggak usah makan, nggak usah maksain makan. Saya pernah ngajak makan belut, temen ya, temen gitu, dia mau nolak nggak sungkan gitu kan, itu mau makan juga nggak ya nggak suka kan, belut. Terus apalagi keong sawah ya, siapa yang suka keong sawah tuh, orang Sunda bilang tutut ya. Itu bagi yang suka ya silahkan, tapi kalau yang tidak suka malah jadi mohon maaf ya, malah jadi muntah misalkan, ya sudah nggak usah dimakan. Oke. Nah, jadi kembali ke ulumul hadis, yang seperti inilah disebut dengan hadis takriri. Nah, kalau kita lihat teksnya ini, Rafa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya dah, Rasul mengangkat tangannya. Rasul mengangkat tangan kan fi'il. Jadi Rasul tidak mengambil, batal mengambil dengan cara mengangkatkan tangannya. Ya, kemudian Rasul menjawab pertanyaan. Jadi ada dialog gitu. Jadi ada semacam fragmentasi terlebih dahulu. Ada semacam fragmentasi terlebih dahulu, terjadi dialog, ada suasana, ada situasi. Dari situlah kemudian para pembahas hadis menyimpulkan, oh yang seperti ini hadis takriri itu. Ya, oh yang seperti ini
Jadi ketika Rasul mengatakan enggak, ini enggak haram, ya, tapi Rasul tidak memakan dan Rasul membiarkan, ya. Qala Khalid fajtarartuhu faakaltuhu wa Rasulullah SAW yanzuru. Gitu. Ya. Jadi ini Khalid bin Walid ya. Itu. Jadi Khalid kemudian menyampaikan peristiwa itu kepada para sahabat yang lain. Fa'ajrartuhu fa'akaltuhu. Oh iya, saya kata Khalid senang. Nah, preferensi Khalid kepada dob itu suka, ya. Ya aku memakannya, ya. Wa Rasulullah SAW yanzuru. Rasul melihat saya, melihat kami, melihat para sahabat yang memakan dob itu. Rasulnya sendiri tidak memakan. Gitu ya. Di sini, oke. Sini ada nih rawi Abdullah bin Abbas. Berarti kan sahabatnya Abdullah bin Abbas nih, sahabat yang meriwayatkan hadis ini. Al-muhaddisnya Muslim. Jadi ini ada dalam kitab Sahih Muslim. Ya. Itu sumbernya Sahih Muslim. Karena Imam Muslim kan tidak hanya menulis Sahih Muslim, ada kitab-kitab yang lain. Nah, menurut web ini ya, ada dalam Sahfah atau Rokem, ada dalam halaman atau nomor 1945. Ya, kemudian khulasatu hukmil muhaddis sahih. Nah, ini ya. Jadi kesimpulan penilaian hadisnya ya, ini sahih. Nah, gitu ya. Ini apa? Bentar, saya bawa dulu kitab Sahih Muslimnya. Oke. Ya. Saya bawa dulu kitab Sahih Muslimnya nih, baru beli. Ini ya nih baru beli nih. Oh sebentar, saya tidak gunakan dulu virtual background deh, biar mana? Gimana caranya ya biar enggak pakai virtual background? Video setting. Nah. Ini ya. Jadi tadi belakangnya kan Fakultas Syariah ya. Itu virtual background namanya, ya. Bagi saudara yang saya sendiri diajarin sama anak saya ya. Nah, ini nih. Kelihatan ya? Baru beli nih ini plastiknya. Oh, sebentar, salah. Ternyata ini Sahih Bukhari. Oke, ini ya. Nih. Jadi kalau saudara apa? Sini ada Quran.
Nih ilustrasi ya, ilustrasi. Saya yakin saudara udah tahu lah ya. Saya yakin saudara udah tahu. Ini ilustrasi saja. Oke. Sumber hukum kita, sumber ajaran agama kita, Quran dan Sunnah. Quran, ini Quran ya. Oke. Ini biar nampak jelas. Nah ini ya. Ini dari Al-Fatihah. Oke. Sampai An-Nas. Oke. Jumlah ayatnya berapa? 6.666. Ya, itu menurut jumhur ya, menurut jumhur. Sedikit banyak ada perbedaan, tapi nggak sampai terlalu banyak perbedaannya, jumlahnya. Oke. Nah, karena Quran berbahasa Arab, maka kita yang bukan orang Arab, yang tidak natif Arabik ya, apa istilahnya itu, ya kita memerlukan terjemah. Oke, kita memerlukan terjemah. Ini contoh ya, contoh salah satu contoh terjemah. Mulai dari ini ya, Al-Fatihah. Bahkan ini ada terjemah perkataannya. Ya, ini ada terjemah perkataannya. Oke. Tuh, sampai dengan An-Nas sama. Nah, sekarang untuk hadis, itu ternyata ya hadis itu tidak seperti Al-Qur'an, ya. Hadis itu tidak seperti Al-Qur'an. Kemarin saya sudah sampaikan ilustrasinya Nabi wafat tahun 11 Hijriyah. Ya. Bukhari yang barusan nih. Nih ya. Nih. Terlihat ya? Bukhari wafat tahun nih. Nih mohon maaf nih, telunjuk saya nih. 256 Hijriah. Itu ya. 256 Hijriah. Jadi ya 2 abad setengah. Hadis itu dari Nabi sampai Bukhari mengalir ya, menjadi bahan yang dikomunikasikan. Ketika komunikasi itu terjadi dalam majelis-majelis ilmiah, hadis menjadi bahan ajar. Gitu ya. Hadis menjadi bahan ajar. Sekarang kita lihat yang barusan itu. Oke, kita lihat ya yang barusan ya. Saya share screen lagi. Nah, ini Muslim nomor 1945. Mari kita lihat. 1945. Kayaknya beda nomor. Ya, kayaknya beda nomor. Kayaknya beda nomor. Nanti kita lihat terkait dengan penomoran itu. Halaman di sini halaman 171 ya.
Ini ternyata ini saya perlihatkan dulu ya. Saya stop share dulu. Ya. Kelihatan nggak? Yang kemarin nih, yang siapa yang At-Tahuru Satrul Iman itu? Nih, lihat ya. At-Tahuru Satrul Iman, walhamdulillah tamlaul mizan, wa subhanallah walhamdulillah tamlaani au tamlau ma baina samawati wal ard wasolah nurun wasodaqoh burhan. Nah itu ya. Jadi yang kita sering dengar dan yang kita hafal itu yaitu at-tahuru satrul iman. Bahkan mungkin ada yang lebih hafal an-nazafatu minal iman. Nah, gitu ya. Tuh. Nah, jadi saudara ini ya. Ini adalah contoh hadis yang sudah dikompilasi ya. Hadis yang sudah dikompilasi. Jadi ini Muslim ya. Sorry, tadi hadisnya ini lam yakun biardi qaumi sebentar. Lam yakun biardi qaumi itu kan hadis. Ini hadis dob, ini bukan hadis wa tahuru ma'uhu al-hilu maitatuhu ya, bukan hadis ini. Ini hadis ini tidak ada di Akhrajahu Arba'ah. Ya, ini tidak ada di Muslim nih. Nah, itu ya. Jadi at-tahuru ma'uhu al-hilu maitatuhu itu Akhrajahu Arba'ah wa Ibnu Abi Syaibah. Sebentar. Biar enggak ini screen-nya ini aja ya. Screen aja deh. Biar enggak bolak-balik saya. Itu ya. Itu. Ini. Gitu ya. Jadi sini Nabi Sallallahu alaihi wasallam. Ya, wafat tahun 11 Hijriah ya. Oke. Kita insert simbol mana tolong tunjukkan ini. Itu ya. Nabi wafat tahun 11 Hijriah. Ya, di sini ada sahabat. As-sahabah. As-sahabah. Di sini ada at-tabi'un. At-tabi'un. Di sini ada tabi'in. Tabi'ut. Tabi'in. Kenapa nunnya hilang? Karena jadi mudhaf. Tabi'in. Kok tapi?
Amin. Tuh, ya. Nah, terus ini saya kasih anotasi titik 3 aja ya. Terus, nah, anggap saja sampai ke Bukhari, ke Muslim. Nah, sini ya. Sini ada Al-Bukhari. Oke. Ini ada Muslim. Ini ada Abu Daud. Sini kayak Bukhari, Muslim, Ibnu Majah dulu deh ya menyebutnya ya. Karena Ibnu Majah meninggal tahun 273. Ibnu Majah. Kemudian udah, kemudian Tirmizi. Kemudian An-Nasa'i. Nah, An-Nasa'i. Kemudian, oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, 6 inilah yang kemudian disebut dengan Al-Kutubus Sittah. Nah, gitu ya. Al-Kutubus Sittah. Nah, saya kasih ini outline ya. Nah, toh Nasa'i 303 Hijriyah. Hijriyah insert kan tadi insert simbol. Nah, ini ya. Tuh. Nasa'i 303, Ibnu Majah 279, 279. Sesudah mohon dibiasakan mengingat nama tahun wafat para ulama ya. Tuh. Muslim 261, 261. Bukhari 256. 256. Abu Daud 275. 275. Sorry. Salah ini. Ibnu Majah 273. Tadi saya bilangnya Tirmizi malah. Salah baca. Oke, nah ini Tirmizi 279. Itu ya. 279. Oke, jadi kalau ginilah ya biar berurutan kita tulis Bukhari dulu, kemudian Muslim, kemudian Ibnu Majah. Ini urut-urutan tahun ya. Kalau urut-urutan kesahihan Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Nasa'i, Tirmizi, Ibnu Majah. Gitu ya. Kalau urutan kesahihan ini urut-urutan tahun wafat. 275 Abu Dawud, kemudian Tirmizi 279, kemudian Nasa'i 303.
Nah, ya saudara, seperti inilah hadis mengalir dalam bentuk periwayatan. Jadi dari sini ke sini. Ya. Nabi berbicara didengar oleh sahabat, Nabi melakukan sesuatu didengar oleh sahabat. Nabi kayak tadi lam yakun biar di qaumi ya. Pak Ajiduni apa tadi? Ini aku mana. Ah ini ya. Lam yakun biar di qaumi fa ajiduni a'afu ya. Fa ajiduni a'afu. Nah ini kan perkataan Nabi. Nabi menyatakan preferensinya aku tidak suka, aku jijik, ya. Setelah sebelumnya aharamun huwa ya Rasulullah qala la, tidak haram, tapi saya tidak suka. Gitu ya. Itu. Kemudian fa'akaltuhu Rasulullah SAW yang suruh. Kemudian kata Khalid bin Walid, ya sudah saya makan saja. Dan Nabi melihat persahabat, melihat saya, melihat kami. Kira-kira gitu ya. Nah, oke. Nah, yang begitu-begitu itu kan kita bacanya tidak, jadi tidak ada yang sampai kepada kita naskah yang bersumber dari tulisan tangan sahabat langsung. Itu. Tapi apa yang terjadi di sini ya. Nah, ini. Ya, apa yang terjadi di sini itu kan dilihat, diketahui, dilihat, didengar oleh para sahabat, termasuk dipersepsi. Nah, itu ya, oleh para sahabat. Kemudian para sahabat menyampaikannya kepada para tabi'in. Nah, gitu. Tabi'in menyampaikannya kepada para tabi'in. Tabi'in menyampaikannya kepada generasi berikutnya. Generasi berikutnya menyampaikannya kepada generasi-generasi berikutnya. Ya. Oke, ini aja. Itu ya. Biar enak aja. Ini ya. Oke. Itu juga sama. Ini juga sama. Oke. Nah, satu lagi. Nah, jadilah ini. Itu ya, jadilah ini. Tuh. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini yang kemudian disebut dengan Al-Kutubus Sittah. Kitab yang 6. Nah, ada nanti Al-Kutubut Tis'ah. Al-Kutubut Tis'ah, ya 9. Mana yang 9 itu? Ditambah dengan Muwatta Malik. Nah, Muwatta Malik itu wafat tahun 179. Itu. Ya. Jadi kalau ini Al-Kutubus Sittah, kita sebentar. Oke, kita lanjut. Nah, oke, jadi kita geser. Biar enak nih. Besar ya. Oh, ada yang kepotong nih.
Oke. Ini kita tebang dulu deh. Nah. Oke. Jadi Muwatta Malik ditulis oleh Imam Malik ya, wafat 179. Malik bin Anas itu ya. Ini kita ganti tambah Malik. Imam Malik. Malik wafat 179. Ya. Oke. Kemudian setelah itu Musnad Ahmad bin Hambal. Nah, gitu ya. Musnad Ahmad di sini nih. Wafat 241. Ahmad wafat 241. 241, 242 ya. 241. Nah, ini kita perkecil dulu hurufnya. Ini ya. Biar agak, saya harus memasukkan satu lagi. Siapa? Imam Ad-Darimi. Kitabnya Sunan Ad-Darimi. Sunan Ad-Darimi. Ad-Darimi. Nah, wafatnya ini 255. Jadi Ad-Darimi itu teman Imam Bukhari ya. 255. 255. Nah. Oke. Nah, seperti ini. Oke. Jadi kalau ini kutubus sittah yang 6, kalau ini tis'ah 9. Gitu. Jadi ini adalah kitab-kitab hadis yang ketika kita membacanya, kita akan mempergunakan teori-teori ulumul hadis itu. Ya. Ya. Stop share. Nih. Oke. Ini Sahih Muslim. Ya. Nah, ketika kita buka, kita akan membacanya. Kita harus membacanya dengan mempergunakan teori ulumul hadis. Sama dengan ketika kita membaca Al-Qur'an. Kita menggunakan ulumul Quran dan tafsir. Oke, hadis ya, hadis menggunakan ulumul hadis dan syarah. Jadi tafsir untuk menjelaskan ayat Al-Qur'an, syarah untuk menjelaskan matan hadis. Ya, termasuk sanadnya juga, tapi biasanya syarah lebih dititik beratkan kepada matan, kepada kosakata, sama dengan tafsir kepada Al-Qur'an. Nah, Quran ini ya, Quran ini selesai zaman Khalifah Utsman. Itu ya, selesai zaman Khalifah Utsman. Tahun 36 Hijriah itu sudah selesai. Hadis, itu tadi. Hadis itu. Jadi kalau kita mau gunakan ini, ya ini 11 Hijriah, ini 179 Hijriah. Nah. Tuh. Oke. Tuh. Ini Malik, ini Ahmad. Nonton Abu Hanifah kemana? Kan boleh jadi begitu ya pertanyaan Anda.
Kan sebelum Malik Abu Hanifah dulu. Iya, Abu Hanifah bukan tidak menulis hadis ya, bukan tidak membuat karya. Tidak ada naskah yang sampai kepada kita ya bahwa itu adalah tulisan Abu Hanifah. Karena Musnad Ahmad pun ini nih 241 ya. Ini kan ditulis oleh atau disusun oleh anaknya Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Hambal. Itu dinisbahkannya kepada bapaknya Musnad Ahmad. Padahal yang menyusunnya Abdullah. Oke. Itu ya. Nah, berikutnya Ad-Darimi. Ya, sama lah ya, kayak tadi aja ya. Ah, gitu ya. Ini mestinya pakai aplikasi nih. Nah. Oke, dan seterusnya sampai ke sinilah. Nggak enak juga nih ngajar kok nggak selesai. Nih ya. Ah, seperti ini. Kalau nggak diselesaikan kok ngajarnya seperti nggak selesai gitu ya. Ini Imam Muslim. Oke. Ibnu Majah. Kemudian Tirmizi, satu lagi. Ah, ini aja lah. Ah, gitu ya. Oke. So. Oke. Nah, jadi at-tahuru satrul iman. At-tahuru satrul iman tadi itu kita lihat ya di sini. Muncul atau sering kita dengar Bukhari dan Muslim, ya, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim itu sudah sahih, nggak perlu diteliti lagi. Iya, karena nggak perlu diteliti lagi, maka belajar materi kuliah kita buktikan. Nah itu ya, kita buktikan bahwa di Bukhari, di Muslim, di Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, mohon jangan salah ya. Ya, karena Imam Bukhari juga menulis kitab yang lain. Di Sahih Bukhari dan Sahih Muslim itu sahih. Ya, sekarang kita mata kuliah ini akan membekali saudara untuk bisa membuktikan andai hadis yang saudara pilih itu diriwayatkan oleh Bukhari, diriwayatkan oleh Muslim, buktikanlah bahwa itu sahih. Nah, di luar Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, maka ada kemungkinan kalau nggak sahih, hasan. Kalau nggak hasan, dhaif. Nah, itu ya. Jadi kalau kualifikasi itu selesai 3. Itu. Lantas, Anton kan suka ada orang menyebut hadis palsu, hadis maudhu, itu bukan hadis. Tapi bagaimana kepada kesimpulan bahwa itu bukan hadis, sama materinya ada di mata kuliah ini. Ah, gitu ya. Itu. Saudara, saya sekarang ingin perlihatkan ya, saya ingin perlihatkan hadis innamal a'malu binniyat. Nah, ngopi dulu. Ya. Hadis innamal a'malu binniyat. Saya pakai aplikasi aja ya. Saya pakai aplikasi biar cepat aja, khawatir nggak keburu. Saya pakai aplikasi. Nah, ini aplikasinya ya. Saudara cari di Google aja lah ya. Unduh. Ini saya dapatkan gratis ya. Klik bahas Sofi.
Nah, ini yang sisa yang kemarin itu ya. Nih atau huruf 105 masih ada nih. Hadis innamal a'malu binniyat. Fa hijratuhu fa hijratuhu. Nah, udahlah. Pakai kosakata fa hijratuhu aja ya. Bahas. Nah. Mari kita lihat. Tuh. Ini di Bukhari ada berapa nih? 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. 7 ya. Ini ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya. Sekarang mari kita lihat nomor urut 1. Nih, dari sini ya, sampai sini. Innamal a'malu binniyat. Ini pakai innama, amalnya jama, niatnya jama. Wa innama likulli man nawa. Faman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha au ila imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Tidak ada fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Nah, itu ya. Kita lihat ya. Ini seperti ini di Bukhari nih. Sekarang mari kita lihat di Bukhari-nya. Di Bukhari yang cetak itu. Ya. Stop share. Ya. Nah, lihat ya. Innamal a'malu, saya dekatkan ke kamera nih. Binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha au ila imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Ya. Al hadis atrafuhu fi 54, 25, 29 dan seterusnya. Tuh ya. Tuh. Jadi, iya seperti itulah. Hadis itu. Gitu ya. Itu. Jadi tidak seperti Al-Qur'an. Al-Qur'an itu. Makanya Al-Qur'an itu mushafnya standar. Tidak ada perbedaan. Kalau hadis ya seperti tadi. Itu di Bukhari ya, di Bukhari. Oke. Di Bukhari nomor urut 1. Sekarang tadi ya, atrafu 54 ya. Arba wa khamsin. Nih, kita klik ya, kita klik. Jepret. Tuh. Pamangkanat hijratu ilallah wa rasulihnya ada tuh dari sini. Al-a'malu bin niyah. Enggak pakai nama. Ini nomor urut hadis 54 ya. Tadi kan nomor urut hadisnya 1. Ini nomor urut hadis 1. Sekarang nomor urut hadis 54 nih. Nih, al-a'malu bin niyah. Al-a'malu bin niyah. Walikulli imri'in ma nawa. Faman kana hijratuhu ilallahi wa rasulih, fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Itu. Nah, saya alumni Sanawiyah. Saya alumni Madrasah Sanawiyah ya. Saya dapat hadis ini Sanawiyah kelas 2. Ya, referensinya saya masih ingat tuh di pesantren ya. Saya alumni Sanawiyah, kuliahnya sekolahnya di pesantren.
pakai kitab Arba'in Nawawi. Jadi di Arba'in Nawawi, innamal a'malu binniyat awalnya itu dari sini. Ya. Tapi faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihnya dari sini. Gitu. Jadi bagian pertama di Arba'in Nawawi itu ngambil dari Bukhari nomor urut 1, bagian keduanya dari bagian lain dan seterusnya. Jadi kita nggak bisa sembarangan, nggak bisa wah hadisnya dhaif, wah hadisnya hasan, hadisnya sahih. Kata siapa? Ya. Tuh, jadi kalau ada orang sekarang tiba-tiba ini orang jadi gini, ada orang tiba-tiba ngasih resep padahal dia bukan dokter. Ya. Nah, hari ini tuh cukup banyak orang begitu. Penampakan kita itu sekarang begitu ya. Di YouTube tuh lihat tuh. Ya, di YouTube lihat ya. Oke. Tapi ya sudah, kita nggak usah juga ikut-ikutan. Kita amati saja. Kita amati, nanti saudara kalau sudah selesai S1 silakan S2, silakan S3 baru saudara kasih komentar. Gitu ya. Saya sekedar memberikan ilustrasi ya, memberikan informasi bahwa sekarang siapapun orang menjadi punya hak untuk apa itu. Jadi kalau kan yang berhak kasih resep itu dokter, yang berhak menjadikan resep itu obat, mengeluarkan obat dari resep itu apoteker. Nah sekarang untuk urusan agama semua orang menjadi terlihat boleh bicara apapun. Waduh, urusan hadisnya aja udah kayak begini nih. Gitu ya. Urusan hadisnya aja udah kayak begini. Oke. Nah, saudara, mulai dari sini nih ya, Haddasana Al-Humaidi, Haddasana Sufyan dan seterusnya, inilah yang disebut dengan sanad. Ya. Pak Anton kok Bukharinya nggak ada? Iya kan ini yang nulisnya Bukhari. Ya, jadi kalau mau di saya copy ya, saya copy semua ini. Saya copy. Nah, saya pastikan di sinilah ya. Oke. Ini harus di atas deh, biar enak. Nah, inilah ya. Oke. Karena ini Bukhari ya. Jadi ya yang berkata Haddasana Al-Humaidi ini Bukhari. Gitu ya. Jadi kalau mau ditambah di sini kita kasih kurung dulu deh. Ya. Kita kasih kurung dulu qala Bukhari. Imam Bukhari berkata Haddasana Al-Humaidi. Ya, Bukhari. Nah, ini Al-Humaidi nih. Yang titik 3 ini ya. Al-Humaidi Abdullah bin Zubair. Nama Al-Humaidi itu adalah Abdullah bin Zubair. Qala hadatsana Sufyan. Abdullah bin Zubair atau Al-Humaidi ini menerima dari Sufyan. Qala hadatsana Yahya. Sufyan menerima dari Yahya. Qala akhbarani Muhammad bin Ibrahim annahu sami'a Alqamah bin Waqqas alaisi yaqul sami'tu Umar bin Khattab. Jadi sahabatnya Umar. Nah, ini ya. Kita copy, kita pindahkan ke sini. Nah, ini sahabatnya Umar.
Oke. Alqamah bin Waqqas Al-Laitsi ini tabiinnya. Oke. Muhammad bin Ibrahim At-Taimi ini tabiinnya. Gitu ya. Oke. Yahya bin Sa'id. Nah, ini Yahya bin Sa'id kemungkinan tabiin, tapi tabiin kecil ya. Karena Imam Malik juga bertemu tabiin ya. Malik bin Anas itu. Nah, jadi disinilah ya. Nah, berarti ini harus diturunin nih ke bawah nih. Nggak ke bawah Oke. Ininya nggak ke bawah. Gitu aja ya. Oke, ya ini ilustrasi lah ya pokoknya ya. Jadi tabiinnya Muhammad bin Ibrahim, terus ke Yahya bin Sa'id, terus ke Sufyan. Ini ada Sufyan ya. Ini ke Sufyan. Ini ya. Jadi yang isi titik 3 ini Yahya bin Sa'id, kemudian Al-Humaidi. Ini. Nah. Oke. Nah, disinilah ya. Oke. Sekarang kita kasih kotak-kotak nih. Biar enak aja. Oke. Mana? Ini ya. Oke. Jadi di sini yang nggak pakai ilallah wa rasulihnya, jalurnya melalui ini. Nah, gitu ya. Ini Nabi ke Umar ke Alqamah, itu ya, biar lurus aja nih. Oke, Alqamah ke Muhammad bin Ibrahim. Oke. Ibrahim ke Yahya bin Sa'id. Nah. Yahya bin Sa'id ke Sufyan. Oke. Sufyan ke Al-Humaidi. Gitu ya. Turunin deh biar. Inilah. Oke. Al-Humaidi ke itu ya. Jadi ini. Tuh.
Nah, oh ya. Jadi Umar. Nah, Umar sami itu Rasulullah. Nah, Umar berkata sami itu Rasulullah SAW yaqul. Nah, ini sanad. Ya. Jadi yang merah nih dari Bukhari sampai ke Nabi melalui orang-orang ini. Bukhari sampai ke Nabi melalui orang-orang ini. Ini sanad. Dari Nabi sampai ke Bukhari itu riwayat. Gitu ya. Oke, mari kita ulangi. Nah, ini kan? Nah, sekarang saya balik nih arah panahnya ya, saya balik ya arah panahnya ya. Nah, terus saya kasih merah lah biar beda. Nah, ini saya kasih merah, saya balik. Nah, ya, ini juga sama. Oke. Nah, ini juga sama. Oke. 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 Duplikat. Oke. Jadi saudara, ini ada dua warna ya. Ada dua warna. Merah dan biru. Oke. Ini ada dua warna nih, merah dan biru. Terlihat ya. Nah, yang merah, yang biru itu yang disebut alurnya ya. Jadi arahnya ini nih. Ayo, biar biru deh. Mana? Ah, ini ya. Ini dari Nabi ke sahabat. Dari sahabat ke tabi'in, terus sampai ke sini. Itu namanya ar-riwayah. Ini saya ngetiknya pakai mouse ya. Nah, itulah yang dimaksud dengan periwayatan. So, berikutnya, ini
Ini kita ganti dengan merah. Mana? Ini ya. Jadi dari Bukhari ke gurunya. Bukhari terima dari guru maksudnya ya. Jalur dari gurunya ke gurunya, ke guru dari gurunya, terus sampai kepada sahabat, sampai kepada Nabi, namanya al-isnad. Al-isnad. Ya. Al-isnad. Rangkaiannya disebut dengan sanad. Rangkaiannya disebut dengan sanad. Melacak jalurnya dari sini, dari Bukhari, dari sini, terus ke sini, ke gurunya, ke guru-gurunya disebut dengan isnad. Kalau ini dari Nabi ke sahabat, ke tabi'in, terus sampai ke Imam Bukhari, namanya ar-riwayah. Jadi kalau ar-riwayah, rawi pertama, periwayat pertama siapa? Umar. Periwayat berikutnya Alqamah. Periwayat berikutnya Muhammad bin Ibrahim. Terus Bukhari periwayat terakhir. Makanya disebut dengan, sering ditemukan dengan rawahul Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kalau terjemah harfiahnya rawahu, sudah meriwayatkan kepada hadis ini siapa? Al-Bukhari. Gitu ya. Gitu. Jadi kalau saudara mendengar ada orang yang mengatakan hadis riwayat Ibnu Abbas, itu dalam posisi ini. Hadis riwayat Umar bin Khattab dalam posisi ini. Ya. Awas nih. Ini nanti di ujian komprehensif keluar mahasiswa, ini pengalaman saya nguji ya, suka ketukar-tukar. Hadis riwayat Abu Hurairah. Nanti dulu, Anda baca hadisnya di mana? Nah, orang mulai bingung tuh. Di Bulughul Maram, Pak. Coba lihat di Bulughul Maramnya. Ternyata Rawahul Bukhari. Ini Rawahul Bukhari. Abu Hurairah gimana? Abu Hurairahnya ini, Pak. An Abi Hurairah. Kayak gini nih ya. Ini kan An Umar bin Khattab. Kalau kita lihat apa? Arba'in Nawawi ya. Oke, mari kita lihat dulu Arba'in Nawawi deh. Mari kita lihat dulu Arba'in Nawawi. Kok sini, bentar. Mari kita lihat dulu Arba'in Nawawi. Mari kita lihat dulu Arba'in Nawawi. Arba'in An-Nawawiyah. Nah. Ya. Kita buka ya. Nih. Jadi saudara, sekarang itu sumber-sumber online itu gampang, itu kita nggak usah beli ya. Tinggal baca. Al-Hadisul Awwal, ini terlihat ya. An Amiril Mukminin Abi Hafsin Umar bin Khattab. Tuh. Jadi ketika kita mendengar ada orang dalam dalam Arba'in Nawawi, hadis diriwayatkan oleh Umar. Ini posisinya. Ya. Kami itu Rasulullah SAW yaqul innamal a'malu binniyat kan, wa innamal likulli man nawa fa man kana hijratuhu ila Allah wa rasulih wa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Nih ada nih ya, hijratuhu ila Allah wa rasulihnya. Wa man kana hijratuhu li dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu. Nah, ini yankihuha ya. Nanti ada ya tazawwajuha nih, fa hijratuhu ila ma hajara. Rawahu Imam al-Muhadditsin
Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardizbah al-Bukhari. Inilah Bukhari. Wa Abu Husain Muslim bin Hajjaj bin Muslim, ini Muslim ya, al-Qushairi, an-Naisaburi fi sahihaihima, dalam dua kitab sahihnya, allazaini huma, yang mana dua kitab itu as-sahihul kutub, sesahih-sahihnya kutub, al-musannafah, yang pernah ditulis orang. Maksudnya setelah Quran ya. Kalau Quran kan sudah bukan sahih lagi, itu firman Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ya. Jadi ini nih. Jadi kalau kita mengatakan atau kita mendengar orang mengatakan hadis riwayat Umar, maksudnya Umar dalam posisi sahabat. Ini. Ya. Nah, terus Rawahul Bukhari, hadis riwayat Bukhari di sini. Ya, di sini nih. Ya, saya perlihatkan ulang ya. Saya perlihatkan ulang hadisnya. Yang di Bukhari. Sehingga saya foto dulu tadi itu, tapi oke lah ya. Ini. Oh, gelap nih. Bentar. Saya nyalain dulu lampu. Burungnya berawan. Mudah-mudahan terang benderang. Halo. Ah, ini ya. Saya tarik sebentar. Ah, ini. Nanti saya screenshot lah ya. Oke. Tuh. Di sini 54. Mari kita lihat di 54 ya, merujuk ke hadis 54. Nih. Ya. Tolong lihat telunjuk saya, ini hadis 54 ya. Oke. Al-a'malu bin niyat. Tuh. Al-a'malu bin niyat walikulli imri'in ma nawa faman kana hijratu ilallahi wa rasulih. Oke. Nah. Mari kita nah, mari kita copy lagi yang kedua itu ya, 54 ini ya. Kita copy. Oke. Kita pastikan di sinilah. Nah, biar berdekatan. Ya.
biar berdekatan. Dekat. Nah, ini ya. Oke. Umarnya mana? Umar. Nah, sampai sini saya kasih merah ya. Nah. Jadi hadis nomor 1 seperti ini. Sanadnya. Hadis nomor 54 seperti ini. Hadatsana Abdullah bin Maslamah. Jadi Bukhari Bukhari terima dari Abdullah bin Maslamah. Ini kan Bukhari terima dari Al-Humaidi nih. Abdullah bin Zubair. Sekarang ada guru Bukhari yang lain. Kayak saudara lah, saudara kuliah sama saya, kuliah sama Pak Aden, kan begitu ya. Gitu. Ya, ada gurunya yang lain nih. Kuliah sama siapa? Sama Pak Sofyan Al-Hakim, kan bisa begitu. Ya. Nah. Oke. Nah. Tuh. Saya tarik ke sini lah ya, biar lurus aja nih. Nah, gitu ya. Assalamualaikum Bapak. Ya. Mohon maaf, kelas B mau izin live. Oh, iya, silakan. Nggak usah izin ya, pokoknya jangan lupa ngisi daftar hadir dan seterusnya. Kita lanjut dengan kelas A. Lupa saya tadi nggak menyapa kelas A. Terima kasih Pak. Oke, tetap semangat. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Oke, Terima kasih salam. Pak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Ya, salam. Tetap semangat ya, jaga prokes. Nah, ini saya rekam nanti diupload ya. Insya Allah. Kalem. Ya Pak, supaya ada rekamannya. Ya. Nyantai. Ini. Oke, semut lain merah ya. Merah itunya dibalik. Arrow-nya dibalik. Oke. Nah, sekarang kita lihat nih Abdullah bin Maslamah ini ya. Abdullah bin Maslamah ini kita bikin jalur. Biasa, kita bikin jalur. Nah. Kita kasih merah, jepret. Yang merah apa tadi? Isnad ya. Yang merah isnad. Dari bawah ke atas, dari Bukhari, dari Mudawwin, dari muhadis paling akhir, dari periwayat paling akhir ke atas namanya isnad. Rangkaiannya disebut dengan sanad. Oke, ini kita kasih biru. Tadi mana biru? Nah, ini ya. Ini balikin. Nah, ya. Oke, Abdullah bin Maslamah qala akhbarona Malik. Malik ya. Ini Malik nih. Kalau di sini kan Sufyan nih, Al-Humaidi terima dari Sufyan. Nah, sekarang Abdullah bin Maslamah terima dari Malik. Atau Malik siapa itu? Malik bin Anas ya. Imam Malik itu. Ya. Ya, kita kasih hitam, kita kasih shape outline. Nah, tuh. Ya.
Ini kita tarik deh ke sini deh. Nah, kayaknya enakan di sini. Nah, oke, kita tarik ke sini aja ya, biar lurus. Kita delete dulu, ini kita delete dulu, kita delete dulu, kita delete dulu. Ini kita kasih. Nah, itu biar biar enak aja, biar enak dilihat. Nah, oke. Kita balikin mana? Ini. Putih merah. Oke. Oke. Nah, ini ya. Oke. Oke. Sekarang yang ini. Biar lurus. Ah, gitu ya. Oke. Ah. Oke. Oke. Ini isinya pakai aplikasi biar enak. Alah. Ah. Kenapa juga bolak-balik? Bisa. Ah, ini ya. Nah. Ke atas nih. Nah, ya. Tuh, ini biar terlihat. Bisa pecah dulu deh. Ya. Nah, tuh. Ya. Jadi sanad yang pertama ini ya. Bukhari ke Humaydi ke Sufyan,
Humaydi ke Sufyan, Sufyan ke Yahya, Yahya ke Muhammad bin Ibrahim, Umar. Yang kedua, Bukhari dari Abdullah bin Maslamah, Malik, ini Malik ya. An Yahya bin Sa'id, Yahya bin Sa'idnya kan ini sudah ada di sini nih. Ini Yahya bin Sa'id. Tak. Yahya bin Sa'id. Ini Yahya bin Sa'id. Nah, ini ya. Jadi ini dan ini orangnya sama. So, makanya di sini ditulisnya cukup satu. Itu ya. Matanya ini. Matanya ini. Innamal amalu binniyat. Dari sanad pertama, dari sanad kedua amalu binniyat. Nah, diantaranya ya, kenapa ada ulumul hadis? Karena seperti inilah matan hadis itu. Yang ini pakai nama, yang ini nggak pakai nama. Ini nggak ada nama nih. Ya, ini amal, ini binniyat, ini niatnya jama', ini niatnya mufrad. Ya, di sini ada famankanat hijratuhu ilallahi wa rasuli. Di sini tidak ada. Ya. Gitu. Awi mru'atin yatazawwajuha, di sini yatazawwajuha, di sini yankihuha. Ya, nih. Nih. Tuh. Kenapa ada ulumul hadis? Karena hadis itu seperti ini. Gitu ya. Kemarin ada yang japri ke saya, Pak Anton, apa saya harus nambah riwayat lain? Enggak, satu aja dulu. Ya. Jadi kalau mau latihan silahkan aja. Ya, mau latihan nambah. Ternyata misalkan hadis siapa kemarin tuh ya yang japri saya itu. Saya nemukan hadis ini. Saya stop share dulu ya. Nah. Ini biar enak aja. Biar terasa di kelas. Ya. Saya nemukan hadis ini di Abu Daud misalkan. Ternyata di Tirmizi juga ada. Apakah saya harus ungkap? Kalau mau berlatih silahkan. Tapi saya tidak menyarankan di awal-awal ini ya. Nantilah mungkin setelah UTS. Ya, mungkin setelah UTS. Jadi begitu ya. Ulumul hadis itu. Ya, jadi nanti ujung-ujungnya kita memiliki kompetensi, kita memiliki kualifikasi menilai hadis. Apakah hadis ini sahih, hasan, atau dhaif. Jadi kalau saya beranalogi ke dokter, yang berhak mengeluarkan resep itu hanya dokter. Dan yang berhak menjadikan obat dari resep itu hanya apoteker. Yang berhak mensahihkan hadis itu hanya orang yang sudah dinyatakan lulus mata kuliah ulumul hadis. Gitu. Ya. Agar nggak kacau kita beragama ini. Sekarang siapapun orang jadi boleh berbicara. Nanti dulu kuliahnya di mana? Kalau nggak kuliah, pesantrennya di mana? Nah, itu siapa gurunya? Ya, bersanad enggak? Terus, iya. Gitu ya. Itu. Oke, ada pertanyaan?
Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Untuk barometer sendirinya apa, Pak? Barometer ketentuan bisa menentukan hadis ini hasan, sahih ataupun dhaif. Nanti jadi kita hari ini kita pastikan dulu kita nggak salah nyebut ya. Mana sanad, mana matan, mana rawi. Oke? Gitu ya. Kita nggak salah dulu menyebutkan. Sekarang kalau anggap itu selesai, kita masuk ke sesi berikutnya. Di sesi berikutnya kita akan membicarakan, jadi kan begini saudara. Oke, saya share screen lagi ya. Saya share screen lagi. Nah, oke. Bukhari terima dari Al-Humaidi. Humaidi ini siapa? Oh, ternyata Humaidi ini namanya adalah Abdullah bin Zubair. Ya, iya siapa? Oh, ternyata guru Bukhari. Iya siapa dia itu? Nah, singkat cerita ya. Humaidi adalah seorang yang Islam, dia Muslim. Dia balik, dia berakal, dan dia menjaga muru'ah. Apa itu muru'ah? Kewibawaan seseorang yang dengannya dia kemudian menjadi terpercaya, menjadi memiliki otoritas, meriwayatkan hadis. Itu ya. Islam, balik, berakal, menjaga muru'ah. Jadi perawi hadis itu nggak boleh semau gue hidupnya. Gitu ya, nggak boleh nabrak-nabrak syariat, itu harus berusaha menjadi seperti Nabi. Periwayat hadis itu kan yang diriwayatkan tentang Nabi. Itu satu ya. Jika terpenuhi Islam, balik, berakal, dan menjaga muru'ah itu, maka seorang itu disebut perawi adil. Periwayat adil. Rawi itu ya sering diterjemahkan perawi. Perawi itu artinya orang yang meriwayatkan. Disebut dengan rawi. Maka adillah dia. Apabila terpenuhi 4 kriteria tadi. Dia Islam, berarti kan seorang Muslim ya. Dia seorang Muslim. Balik pada saat apa? Pada saat meriwayatkannya. Jadi pada saat Al-Humaidi menyampaikan, biru ya, menyampaikan itu, ini ya. Menyampaikannya ke Imam Bukhari, dia Muslim, dia balik, dia akil, dan dia menjaga muru'ah. Ya, kewibawaan yang dengannya dia menjadi memiliki otoritas. Ya, iya, yang nggak boleh semau gue lah hidupnya ya, gitu, itu ya. Harus menjaga kewibawaannya ya. Kita bisa ada penjelasannya sebetulnya, cuman saya lagi mikir apa kosakata yang tepat itu, ya. Tapi yang jelas nanti kita coba lihat ya rinciannya. Oke. Itu jadi apabila 4 kriteria ini terpenuhi, maka dia disebut perawi yang adil. Adalah ya. Tuh. Berikutnya dobit. Dobit itu lebih kepada presisi, keakuratan. Keakuratan tentang apa? Tentang hadis yang diriwayatkannya. Posisi Al-Humaidi ya, ini ya, posisi Al-Humaidi. Al-Humaidi terima dari Sufyan, ini jalur biru ya.
terima dari Sufyan. Singkat cerita, ini ilustrasi Al-Humaidi kuliah nih. Dosennya bernama Sufyan. Ya. Sufyan meriwayatkan hadis ini diterima oleh Al-Humaidi, dicatat, dihafal, kemudian Al-Humaidi menyampaikannya ke Imam Bukhari, ke Al-Bukhari ini sama dengan ketika Al-Humaidi menerima dari Sufyan itu. Itu. Saya bicara nih, bla 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 bla, didengar oleh saudara, saudara ingat, saudara catat, ya. Kemudian saya pensiun, jadi dosen. Saudara yang mendengar dari saya jadi dosen. Saudara punya mahasiswa dan saudara menyampaikan apa yang hari ini saya sampaikan, bla 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 bla. Saudara sampaikan kepada murid saudara, kepada mahasiswa saudara, bla 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 bla, persis seperti yang saya sampaikan kepada saudara itu. Fabalaghahu kama sami'ahu. Semakin akurasinya tinggi, semakin tinggi akurasi, maka semakin dobitlah dia. Ya. Nah, ada istilah tamud dobti. Tam artinya sempurna kedobitan. Oke? Tamud dobti, tam artinya sempurna kedobitan. Jadi kalau sempurna kedobitan, dobitnya sempurna, dia muslim, balik, berakal, menjaga muru'ah, maka terkumpullah sifat adil dan sempurnanya dobit, jadi sikohlah dia. Jadi adil plus dobit sama dengan sikoh. Nah, ini term teknis nggak usah diterjemahkan ya. Tuh, adil plus dobit, dobit ini yang tam ya, yang sempurna, yang tamud dobti itu sikoh. Ya, terkumpulnya adil dan dobit itu sikoh. Nah, yang begini ini jadi sahih hadisnya. Ah, gitu ya. Jadi terkumpulnya di diri orang-orang ini ya, nih Humaidi, Sufyan, Yahya bin Sa'id dan seterusnya. Ya, sampai mana? Sampai ke tabi'in ya. Sahabat tidak dikritik dalam tradisi ulumul hadis Sunni. Emang Pak Anton ada di luar Sunni? Ada, tapi nantilah itu saudara kalau ingin tahu kuliahnya lanjut S2, S3 ya. Di S1 kita pakai Sunni dulu. Ya. Di S1 ulumul hadisnya kita pakai Sunni dulu. Anda saudara berminat, nanti setelah selesai lanjut S2, lanjut S3. Oke. Nah, mari kita lanjutkan. Oke, jika keadilannya tetap terpenuhi. Tetapi kedobitannya tidak sempurna. Ya, mirip saudara, mirip kita, mirip saya. Ya. Mata kuliah A dapat nilai 100. Atau zaman sekolah ya, nggak ada soalnya kuliah nilainya 100. Waktu kita sekolah dulu SMA, ya, si A matematikanya dapat 100, si B matematikanya dapat 90. Salah satu ya. Si C matematikanya dapat 80. Nah, seperti itulah. Yang dapat 100 itu tamud dobti. Yang tidak sampai 100 namanya qalilud dobti. Ini istilah ya, qalilul. Ini qalil ya. Qalilud dobti. Oke. Nah, hadisnya menjadi hasan. Nah, gitu ya. Tuh. Ma faqida syartan min syurutis sahih awil hasan. Jika ada satu syarat saja gugur dari ketentuan hadis sahih atau hadis hasan. Ini
ini, yang saya sebutkan ini, maka jadi dhaiflah hadis itu. Jadi hadis dhaif itu hadis apa? Hadis yang salah satu syarat hadis sahih atau hadis hasannya tidak terpenuhi. Ya. Tuh. Itu jadi dhaif tuh. Oke? Ya, seperti itulah. Sementara ya. Seperti itu dulu. Ya, baik Pak, terima kasih Pak, sudah paham. Oke, siapa yang barusan bertanya? Ramdan ya. Asep Pak. Asep Ramdhani Al-Abbas. Oke. Makasih pertanyaannya. Silakan Ya, yang lain masih ada. Kalau masih ada saya lanjut. Kalau tidak ada, saya udah 2 jam lebih nih. Ya, istirahat dulu lah. Ya. Oke. Oke, jadi seperti itu. Tetap semangat ya. Terima kasih pertanyaannya. Terima kasih. Oh iya, tadi saya lihat 80, berarti sudah dan sudah lama kayaknya Anda masuk ya kelas A itu ya. Itu. Jadi karena tadi saya lihat ini 80 udah agak lama sebelum kelas B izin pindah Zoom. Oke, kita tutup. Betul, nggak ada pertanyaan lagi ya? Oke, kita tutup dengan, sebelum saya tutup, jadi saudara pastikan saudara sudah mulai memilih hadis, ya, memilih hadis. Nggak usah dulu lengkap dengan sanadnya, nggak usah, nggak apa-apa, ya. Tapi kalaupun mau sudah berlatih dari sekarang boleh, ya, boleh sudah berlatih dari sekarang boleh, bisa online seperti yang tadi itu, atau bisa juga saudara lihat kitab ini, ya, lihat kitab ini, ya lihat kitabnya. Saudara, sekarang perpustakaan kampus kita sudah buka, sudah terima pelayanan. Kalau sudah, bolehlah saudara datang ke perpustakaan, lihat hadis yang saudara mau jadikan bahan menulis makalah itu, difoto, boleh begitu ya, kayak begini nih. Dan itu, ini ya. Ini saya kirim ke WA Group ya. Grup. On cam. Hadis yang keduanya nih, hadis nomor urut 54. Nah, boleh dari situ, ya, boleh begitu caranya maksud saya. Boleh dari Bulughul Maram misalkan ya, silakan aja dari manapun silakan. Nanti kita akan lakukan kajiannya sesuai dengan sesuai dengan hadis masing-masing. Jadi caranya nanti saya misalkan ngomentari hadis punya Asep ya, nanti yang lain juga lakukan hal yang sama. Itu. Saya tolong dilihat ini sumbernya di mana, yang lain juga lakukan hal yang sama. Itu ya. Baik, kita tutup saja dengan doa kafaratul majlis. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah, billahi fi sabilil haq. Nasrun minallah wa tumqarib wa basyiril mu'minin. Wallahul muwaffiq.
ila komitori. Tetap semangat ya. Siap, Ya, Pak. Semangat. Apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.